ini yaitu ya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada mantan UIN Sunan Ampel Surabaya yang sudah mengundang saya di acara ini. Menjadi pengalaman baru bagi saya sendiri. Terima kasih banyak dan semoga nanti apa yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan ada sesuatu yang dipetik. Langsung saja ke buku. Buku saya berjudul Virus Cinta Penghancur Stigma. Nah, pertama saya bacakan dulu sinopsisnya mungkin supaya agak tertarik ya. Sadarkah engkau, kita adalah manusia yang diciptakan dengan penuh rasa cinta oleh dirinya. Seringkali kita memaksakan kehendak dicintai, tapi perihal cinta bukan terletak pada keinginan untuk dicintai ataupun memiliki, melainkan wujud nyata untuk memberi. Cinta juga bukan tentang sebuah pengorbanan. Saat kita mulai merasa berkorban, saat itulah bentuk cinta itu telah pudar dari bentuk kemurniannya. Saat kita mulai mencinta, maka hancurlah segala stigma tentang kamu. Bahkan tidak ada lagi kata aku ataupun kamu. Karena sejatinya kita adalah satu. Mengapa bisa sedemikian rupa? Bagaimana stigma itu bisa hancur hanya dalam naungan cinta begitu. Nah, semua ini akan saya jelaskan di dalam buku saya. Bukunya ketebalannya itu 135 halaman. Lanjut di slide kedua. Lanjut di slide kedua ya. Di slide kedua. Di slide kedua ini, kenapa sih saya menulis tentang buku itu? Kenapa sih saya ngambil tema itu tentang cinta? Kenapa nggak tentang yang lain, tentang syukurkah, sabarkah? Alasannya di sini ada beberapa alasan yang saya tulis. Pertama, saya terinspirasi dari almarhum Buya Kamba. Di dalam satu bukunya yang sangat saya suka, yaitu Mencintai Allah Secara Merdeka, itu disebutkan bahwa Tuhan itu tidak bisa dikonsepsikan tapi Tuhan bisa direfleksikan dengan kebaikan dan cinta. Maka menyatu dengan Tuhan itu berarti menyatu dengan kebaikan dan cinta begitu. Kita sering banget bingung dengan konsep wahdatul wujud gitu ya. Bersatu dengan Tuhan itu sebenarnya gimana sih? Gampangnya itu ketika kita bersatu dengan Tuhan, maka yang akan lahir dari perbuatan kita adalah perbuatan kebaikan begitu. Kemudian dari Buya juga pernah di suatu webinar itu Buya menyebutkan begini, cinta sejati adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan, seperti cinta Tuhan kepada hambanya. Karena apa? Tuhan memberikan segalanya untuk kita, sedangkan apa yang kita kasih ke Tuhan, kita lebih senang ke hal-hal yang lebih ke duniawi begitu. Tuhan memberikan segalanya, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan di dunia. Tapi ketika sholat kita masih nanti-nanti, ketika zikir kita hanya sesekali, 2 kali, kita jarang banget ingat sama Tuhan gitu. Maka jangan salahkan kalau cintamu itu bertepuk sebelah tangan, sedangkan kamu saja melalaikan Tuhan gitu. Kamu saja lupa dengan Tuhan gitu. Ya itu kan sama aja cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan begitu. Nah, itulah yang disebut dengan cinta sejati. Kemudian alasan yang kedua itu saya tertarik dengan konsep maba karena yang terpenting dari sebuah perilaku semua itu ketika dilakukan dengan cinta maka hasilnya akan baik begitu. Nah, yang ketiga itu karena faktor kondisi. Faktor kondisi banyaknya stigma di masyarakat gitu. Contoh stigma ketika kita bertemu dengan orang Sunda.
dia mah apa ya, halus banget ya. Terus ketika bertemu dengan orang Jawa, dia mah apa ya, dermemel apa sih ya, kayak gitulah pokoknya, kayak bahasanya udah medok kayak gitu loh. Jadi kita udah langsung berpikiran buruk karena suku atau budaya begitu. Terus kayak ketemu orang Sulawesi, dia ngomongnya kok keras banget. Padahal itu kan sudah menjadi bawaan begitu. Nah, ketika kita punya rasa cinta, kita nggak akan berpikiran buruk seperti itu begitu. Nah, kemudian alasan yang terakhir, di sini saya ingin meluruskan beberapa anggapan yang salah. Seperti cinta itu terbatas hanya pada sepasang laki-laki dan wanita begitu. Banyak banget yang berpikiran kalau kita bahas cinta itu, apa ya, bucin begitu. Padahal cinta tidak hanya sebatas itu begitu. Cinta itu konsepnya sangat luas sekali gitu. Kemudian selain itu anggapan tentang cinta, di sini juga saya ingin meluruskan anggapan tentang tasawuf sendiri begitu. Saya ingin memperkenalkan tasawuf kepada yang dengan menulis nih. Sering banget saya bertemu dengan orang ketika lagi kegiatan atau apapun, ditanya, Mbak jurusannya apa? Pas saya jawab jurusan saya tasawuf psikoterapi, pasti langsung, mau dukun ya? Oh, berarti ahli surga ya? Nah, bukan berarti yang kita ambil tasawuf tuh mau jadi dukun lah. Itu bukan gitu. Anggapan tasawuf yang dukun itu salah gitu. Makanya saya menulis buku ini. Lanjut di slide selanjutnya. Nah, ini isinya bukunya itu tentang apa aja sih di dalam buku saya begitu. Di sini saya membagi 5 bab. Pertama pendahuluan. Pendahuluannya itu berisi tentang 3 ilmu, nanti akan saya jelaskan. Kemudian kedua, belajar dari sang pecinta. Nah, di sini saya mengambil 2 tokoh. Pertama dari sisi tasawuf, yang kedua dari sisi psikologi. Karena di sini saya ingin membandingkan sebenarnya bagaimana konteks cinta itu dalam tasawuf dan konteks cinta itu dalam psikologi begitu. Yang ketiga itu konsep cinta itu sendiri. Sebenarnya cinta itu bagaimana? Yang keempat, dari kognisi, persepsi hingga stigmatisasi. Nah, di bagian bab keempat ini saya menjelaskan bagaimana sih stigma bisa muncul di dalam diri kita begitu. Nah, yang terakhir, terapi cinta penghancur stigma. Nah, di sini saya menjelaskan beberapa penelitian dari tokoh-tokoh terkemuka dalam manfaat cinta dalam diri kita begitu. Sehingga cinta itu bisa dijadikan menjadi sebuah terapi. Lanjut ke slide berikutnya. Menjelaskan terlalu cepat enggak? Pas. Mantap. Pas, Mbak. Oke. Langsung pada bab 1. Nah, di bab 1 ini saya sebagai sebagai awalannya, saya ingin menjelaskan buku ini sebenarnya berisi tentang apa sih begitu. Nah, di sini buku ini berisi tentang percampuran antara 3 ilmu, yaitu tasawuf, psikologi, dan juga terapi. Atau kalau itu masuk dalam jurusan saya, tasawuf, psikoterapi begitu. Tasawuf itu apa sih? Tasawuf adalah sebuah cara penyucian jiwa begitu. Baik itu penyucian jiwa atau hati. Baik itu bisa dengan toriko seperti yang dilakukan tadi, atau bisa juga dengan cara lain begitu. Nah, kemudian yang kedua psikologi. Nah, psikologi ini salah satu cabang ilmu yang membahas tentang perilaku. Nah, dari psikologi ini nanti akan menjadi titik awal bagaimana munculnya stigma begitu. Nah, terapi ini adalah sebuah pengobatan batin bagaimana nantinya itu terapi cinta bisa bisa menjadi obat
bagi stigma atau pikiran negatif kita begitu. Lanjut ke slide berikutnya di bab 2. Nah, di bab 2 ini saya bercerita tentang Robiah Adawiyah dari masa mulai dilahirkannya sampai beliau itu dewasa. Mungkin akan sangat panjang ya kalau dijelaskannya tuh dari kecil gimana sampai besar gitu. Mungkin intinya saja. Nah, kemudian selain Robiah, saya juga mengambil tokoh Erich Fromm. Atau diambil dari tokoh psikologi. Nah, di sini saya mengambil salah satu teorinya Erich Fromm yang terkenal, yaitu Art of Loving atau seni mencintai. Tapi seni mencintai di sini bukan kayak gimana sih cara-cara mencintai itu, bukan. Jadi kalau mau baca tapi niatnya kayak gitu mungkin akan melahirkan kecewa gitu karena yang diinginkan tidak tercapai. The Art of Loving ini lebih ke bagaimana cinta itu sebenarnya bisa dilatih, bisa tumbuh dalam hati kita begitu. Nah, tentang Robiah Adawiyah ini merupakan salah satu sufi perempuan yang terkemuka. Dia itu seorang sufi perempuan pertama yang menjelaskan tentang konsep mahabbah begitu. Sehingga saya mengambil tokoh ini dan konsep mahabbah Robiah Adawiyah itu begini. Aku mengabdi pada Tuhan bukan karena takut neraka, bukan juga karena ingin masuk surga, tapi aku mengabdi itu karena bentuk cintaku kepadanya gitu. Robiah pernah mengungkapkan seperti itu. Sinyal. Kemudian, nah di bab ini sebenarnya Robiah itu lahir dari ayah ibunya yang zuhud. Saat Robiah lahir, itu ayahnya menginginkan menjadi laki-laki, bukan yang lahir itu inginnya laki-laki, tapi ternyata malah perempuan. Walaupun begitu, Robiah tetap diasuh dengan sangat baik oleh ayah ibunya, dan hingga dia itu tumbuh dengan kecerdasannya, sehingga dia sering dijadikan sebagai titik permasalahan, sebagai solusi. Begitu. Kemudian lanjut slide berikutnya. Lanjut slide berikutnya ya, tentang konsep cinta. Pertama saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu mahabbah begitu. Mahabbah itu cinta. Nah, dari asal katanya sendiri, mahabbah bisa diartikan sebagai al-ibah. Artinya biji-bijian. Nah, biji-bijian ini yang dimaksud adalah benih dari setiap kehidupan. Nah, dari maknanya saja sudah terlihat bahwa sebenarnya kita hidup di dunia itu sangat memerlukan cinta. Dimanapun kita pasti harus berperilaku dengan cinta begitu.
Kemudian mahabbah juga berasal dari kata al-hub. Al-hub itu artinya 4 batang kayu yang digunakan menyangga. Nah, maksud dari hal itu ketika kita mulai mencintai, maka kita siap menjadi penyangga atau menjadi penyangga dari apapun sang kekasih begitu. Paham nggak? Semoga dipahami ya omongan saya. Paham. Keren. Kemudian setelah secara umum saya perincikan lagi, yaitu langsung ke tokohnya, yaitu Rabi al-Adawiyah dan juga Erich Fromm. Nah, kalau Rabi al-Adawiyah itu kayak aku mengabdi ke Tuhan bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi aku mengabdi karena memang rasa cintaku kepadanya begitu. Jadi ketika sudah ada cinta, ketika dia mulai mencintai seseorang, ketika dia mulai mencintai, maka dia itu sudah tidak memikirkan apapun begitu. Ketika dia sudah tidak memikirkan motif apapun. Jadi Tuhan memang patut disembah tanpa ada motif apapun. Begitulah Rabi al-Adawiyah menggambarkan bagaimana bentuk cinta kepada Tuhannya begitu. Sampai suatu ketika Rabi'ah pernah pergi, dia di dalam 2 tangannya itu yang satu memegang obor, yang satu memegang air. Lalu ditanya oleh orang-orang yang lewat, Rabi al-Adawiyah mau hendak kemana kamu? Kemudian Rabi al-Adawiyah menjawab, intinya ya, saya ingin pergi ke surga, saya ingin membakar surga itu supaya tidak ada lagi orang yang menyembah itu karena surganya gitu. Dan saya ingin pergi ke neraka karena saya ingin pergi ke neraka untuk menyiram air yang dibawanya, karena supaya tidak ada lagi orang yang menyembah karena orang yang menyekutukan Allah maksudnya. Jadinya orang-orang itu semua menyembah karena rasa cintanya begitu, bukan karena surga ataupun neraka. Itulah yang digambarkan Rabi al-Adawiyah. Nah, kemudian sedangkan kalau Erich Fromm sendiri dalam buku The Art of Loving, mencintai adalah seni. Nah, cinta ini bisa dilatih. Cinta bukan persoalan objek, tapi soal kemampuan. Maksudnya tuh seperti ini, kita sering banget mencari objek buat dicintai. Dia pas nggak ya sama saya gitu, mungkin contohnya ya. Nah, itu adalah pengertian yang salah kaprah gitu. Cinta itu bukan seperti itu. Cinta itu soal kemampuan, kekuatan jiwa, apakah kita mampu mencintai dirinya begitu. Cinta itu bukan soal objek, tapi soal subjek, tentang diri kita begitu. Nah, kemudian kenapa disebut mencintai adalah seni? Seperti belajar seni, ada 2 hal yang harus dilakukan. Pertama, pelajari teori. Nah, kedua ini mengaplikasikan. Mempelajari teori di sini, itu seperti kita mencari tahu, mungkin ketika diaplikasikan ke antara si A dengan si B. Nah, ketika si A ingin benar-benar mencintai si B, pasti si A itu udah langsung nyari tahu tentang hal apapun dengan si B begitu. Si A pasti pengennya bareng sama si B, pasti nyari kesukaannya dia apa kayak gitu. Nah, begitu pula dengan pandangan Erich Fromm. Jadi ketika kita mulai mencintai, kita harus mulai mencari tahu apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan begitu. Kenapa kita diciptakan begitu. Kemudian, nah setelah kita mempelajari teori, kita mengaplikasikannya. Mengaplikasikannya bagaimana? Mengaplikasikannya yaitu dengan memberi.
kita itu nggak berpikiran untuk memiliki, itu enggak. Pokoknya yang kita lakukan adalah memberi gitu. Kita nggak harus berpikiran, wah saya udah ngasih dia, kok dia malah nggak berbalas gitu. Kita itu kalau emang benar-benar cinta begitu ya, pasti udah nggak mikirin kayak gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian di bagian 4 ini itu saya menjelaskan bagaimana awal mula stigma itu muncul di dalam diri kita begitu. Stigma itu muncul pertama diproses oleh otak. Itu kemampuan pertama dari kognitif dulu, kemampuan individu dalam proses berpikir. Nah, habis itu di dalam kognitif nanti akan ada persepsi. Nah, persepsi ini bisa banyak sekali macamnya. Bisa persepsinya baik, buruk. Bisa juga persepsi visual, begitu. Tergantung kita memandang individu tersebut, bagaimana objek tersebut, begitu. Kan sering banget ya kita lihat kayak contoh angka 6 gitu ya. Angka 6 kalau dilihat dari sisi kanan atau kiri itu kan beda. Kalau yang dilihat dari sisi kiri, angka 6 ya angka 6, tapi kalau dilihat dari sisi kanan, angka 6 kayak angka 9 kan. Jadi tergantung bagaimana kita melihat cara pandang tersebut begitu. Nah, kemudian dari persepsi ini, kemudian akan muncul stigma atau pandangan buruk seseorang begitu. Atau bisa diartikan ciri negatif yang menempel pada individu. Baik itu contohnya kayak sekarang di musim corona, kita baru batuk sebentar aja udah kena corona tuh dia pasti gitu. Nah, terus kita lihat orang yang bajunya compang-camping, pasti dia miskin. Kita pasti udah langsung berpikir kayak gitu. Nah, itulah stigma, hal yang harus kita basmi gitu. Kemudian ketika kita melihat orang yang penampilannya pakai jas, bawa mobil, pasti dia kaya nih, kayak gitu. Padahal kan belum tentu, bisa aja mobil yang dipakai itu sewa, kayak gitu, untuk gaya-gayaan, kan itu belum tentu. Nah, itulah hal-hal yang harus dibasmi gitu. Contoh stigma ada banyak bergantung pada tipenya, seperti kecacatan tubuh atau dari suku budayanya. Kalau dari suku budaya ini sering banget kayak turun-temurun ya. Dari dulu sampai sekarang itu sudah ada kayak tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ketika kita lihat orang Sumatera, dia kok ngomongnya gas mulu sih kayak gitu. Padahal kan memang sudah bawaannya. Nah, kalau kita udah benar-benar mengaplikasikan cinta ini, maka pasti kita nggak ada pikiran oh dia ngegas, enggak, pasti kita pikirannya wah kata-katanya bagus ya, wah dia lembut ya, wah dia keren ya, kayak gitu, tegas ya. Padahal kalau kita benci ya bilangnya dia ngomongnya ngegas, tapi kita suka kita ngomongnya dia ngomongnya tegas ya. Itu kan hal-hal yang harus sinyal. Ya Kak, sinyal gue jelek, keluar masuk. Nah, lanjut slide berikutnya. Videonya dipateni sik. Suara tok ae. Oh ya wis, siap. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini di bagian yang terakhir ini bagaimana sih cinta bisa menghancurkan stigma. Nah, Erich Fromm juga pernah mengatakan bahwa ketika aku mencintaimu, berarti aku mencintai segalanya. Aku mencintai apapun yang ada di sekitarmu, apapun yang ada dalam dirimu begitu. Jadi ketika kita mulai menerapkan cinta, menaburkan cinta ke sesama, ke semuanya, ke alam semesta, nah itu akan timbul kebaikan-kebaikan gitu. Selain itu,
saya juga menuliskan beberapa penelitian dari tokoh-tokoh yang mana hasil dari riset itu adanya rasa cinta akan membuat aktivitas otak meningkat. Karena peningkatan ini, maka yang diinginkan adalah melihat yang dicinta begitu. Nah, inilah yang dirasakan oleh para sufi. Putus-putus, Mbak. Suaranya. Udah jelas belum, Bang Alvin? Sudah. Lanjut. Nah, bagaimana sih cinta itu bisa dijadikan sebagai sebuah terapi? Nah, tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa cinta itu sesuatu yang bisa dilatih. Maka kita bisa melatih diri kita dengan cara memberi, begitu. Pokoknya ketika ada seseorang yang berpikiran buruk atau apapun, contohnya ada orang yang jahat ke kita kayak gitu. Nah, konsep dari cinta itu apa? Memberi, bukan memiliki. Nah, kemudian di penelitiannya juga Dr. Stefani, dia seorang profesor di New York. Dalam penelitiannya itu ada beberapa partisipan yang dijadikan sebagai percobaan ya. Nah, orang yang jatuh cinta itu diperlihatkan foto dan nama orang yang dicinta itu. Nah, kemudian dia juga menggunakan alat pemindai listrik. Nah, kemudian ternyata ketika seseorang mengalami jatuh cinta, pokoknya merasa senang, maka akan terjadi percepatan aktivitas di area otak begitu. Akan ada senyawa-senyawa kimia bahagia yang keluar seperti dopamin, oksitosin, serotonin, adrenalin begitu. Nah, kemudian dari kombinasi ketiga hormon ini, dopamin, oksitosin, dan serotonin akan menghasilkan euforia yang senang. Pokoknya jadi ketika kita memberi, maka hati kita akan senang begitu. Lanjut di slide berikutnya. Ini masih di bab terakhir. Saya menuliskan beberapa penelitian. Jadi perintah untuk mencintai, nah kita kan sering bertemu di dalam Al-Quran tentang hubbulinnas, kayak gitu. Nah, hal itu juga dibuktikan dalam penelitian sains. Beberapa dokter yang meneliti ada Dr. Caroline Leaf, Dr. Helen, Dr. Stefani. Dr. Caroline, spesialis neuropsikologi kognitif, meneliti bagaimana yang terjadi ketika seseorang itu jatuh cinta. Dan ternyata ketika seseorang itu jatuh cinta, di dalam otaknya itu tadi ada 12 area yang terhubung begitu. Kemudian Dr. Helen juga melakukan hal yang demikian. Beliau menggunakan 37 partisipan. Nah, 37 partisipan itu oleh Dr. Helen, seorang antropolog di Amerika, diperintahkan untuk memikirkan yang sedang dicintainya. Dr. Helen menggunakan alat pemindai listrik otak yang digunakan untuk mengetahui aktivitas sel otak. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata otak seseorang yang banyak
menabur cinta itu banyak area yang terhubung begitu. Jadi, otak kita itu kalau semakin aktif itu kan semakin bagus begitu. Kemudian Dokter Stefani juga demikian. Seorang dengan partisipan diperlihatkan foto dan nama orang yang dicintainya. Kemudian menggunakan alat pemindai listrik. Ternyata hasilnya juga sama. Jadi sudah banyak penelitian yang meneliti bahwa cinta itu sangat baik untuk tubuh kita. Cinta itu sangat baik untuk kesehatan mental kita begitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Di slide terakhir, terima kasih. Nah, itu salah satu kutipan di buku saya. Slide terakhir. Manusia diciptakan Tuhan dengan cinta, maka jangan pernah menjadi manusia tanpa ada rasa cinta. Buku Virus Cinta Penghancur Stigma, halaman 15. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Merita Tian Elina yang sangat bagus sekali, yang perinci, tapi mungkin lagi kalau lebih perinci bisa langsung baca di bukunya. Ya, ini langsung pada sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi yang ingin bertanya atau unek-unek, memang kalau membahas masa cinta ini nggak ada ujungnya ya, panjang sekali. Iya, sangat panjang. Kalau ingin bertanya dipersilakan, monggo. Kita buka 3 pertanyaan dulu aja. Monggo Kak Utama. Monggo yang bertanya. Saya mau tanya. Oke, Pak Ketum Ari, dipersilahkan. Jadi gini, Mbak Erin, kemarin waktu lalu saya dicurhati oleh teman. Dia itu lagi sama seseorang. Tapi jangan konsultasi cinta ke saya ya. Saya hanya menjelaskan manfaat begitu loh, bukan cinta sepasang nanti konsultasi ke saya. Wah, saya bukan. Tadi ruangan Loh, dokter cinta. Silakan. Jadi dia itu suka sama seseorang. Nah, itu teman saya, pas juga lagi sedang kuliah. Dia bilang, aku loh suka sama seseorang. Tapi makin lama makin gak fokus sama kuliah. Nah, itu yang salah cintanya atau orangnya? Gimana, Mbak? Sekian, terima kasih. Bisa ulangi nggak? Soalnya tadi keluar. Aduh. Oh ya, gini. Kan. Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya. Jadi temanku itu lagi jatuh cinta sama seseorang. Lah,
dia itu juga sedang kuliah. Sekarang itu masih kuliah. Dia bilang gini, aku loh suka sama seseorang, tapi makin lama makin gak fokus sama kuliah. Itu yang salah cintaku atau kuliahku atau gimana? Nggih, Mas Ali, terima kasih. Itu sama saja kayak gini, kayak anak pacaran waktu SMA, MTS. Pacaran mungkin terus UN atau UN itu minta stop. Fokus UN dulu, nanti bercinta lagi. Karena cintanya itu mengganggu UN itu tadi, bisa dikiaskan begitu. Ya itu tadi. Dan ada lagi, dijawab langsung apa gimana Mbak ini? Oke. Kalau menurut saya, sebenarnya kalau menurut saya masalah itu pengaplikasian cinta begitu ya. Kayak yang dia inginkan itu adalah memiliki begitu, bukan memberi. Dia memikirkan dia itu apa ya? Memikirkannya benar-benar. Tadi pertanyaannya kan, jadi dia kayak nggak fokus gitu kan sama sekolah gitu. Cintanya itu menghalangi dia untuk belajar, Mbak, fokus belajar gitu pada intinya. Ya, yang ditanyakan itu yang salah cintanya apa gimana? Gitu. Cintanya itu nggak salah, tapi yang salah itu orangnya. Pengaplikasian cintanya itu salah begitu. Seharusnya ketika dia cinta, maka dia bisa menjadikan itu sebagai kekuatan begitu. Menurut saya seperti itu. Ringkas banget ya. Iya, siap Pak. Jadi kayak gitu tadi ya. Berarti kalau menjadikan sebuah itu sebagai kekuatan. Menjadi kekuatan. Penyemangat lah. Iya, tapi ini gimana ada tambahan? Iya, tapi itu yang sebenarnya menurut saya itu salah gitu. Cinta itu nggak sebatas tentang laki-laki dan wanita gitu. Ketika kamu menyukai contoh teman kamu gitu. Nah, pas kamu juga seharusnya bisa ngerasa suka juga dengan yang di sekitar orang-orang di sekitar dia gitu. Kayak tadi Eric Fromm, ketika aku mencintaimu, maka aku mencintai segala yang ada pada dirimu dan di sekitarmu. Menurut saya itu pengaplikasian cintanya yang salah. Berarti salah pengaplikasiannya, Mbak. Iya. Ya. Ya. Kalau menurut itu Mas Ali. Saya sudah menambahi saya. Itu oke, siap. Ini Mas Alvin. Itu mungkin Mas Alvin mau menambahkan. Itu bukan cinta tapi nafsu. Antara nafsu dan cinta. Sih. Benar sih. Baik, Mas Alvin. Mas Alvin. Sudah kok. Gimana? Bagaimana Mas cara bedakannya? Dari... Lanjut. Ya. Bagaimana bedakannya antara itu? Oh, nyambung gitu Mas pertanyaannya dari Mas Imron. Ada di mana, Kak? Iya. Saya ini pendamping dari sanggahan dari Mas Alvin. Ya, itu kan. Oh, menyangga, siap. Membedakan antara cinta dan nafsu ya? Iya, Bing. Karena tahu nggak Mas ada saling cinta? Oh, sebel banget. Enggak. Itu kan tadi kan pembahasannya tentang cinta kepada para wali, dan ini yang kita bahas cinta kepada jenis kan begitu. Nah, jadi saya sedikit menyanggah bagaimana sih perbedaan cinta dengan nafsu itu, sebab yang namanya laki-laki
kalau melihat anggap katakanlah wanita yang cantik lah, Bahasanya untuk itu cinta gitulah. Itu bagaimana cara bedakannya? gimana Kak, ulang? Bagaimana cara ada bagian khusus itu? Bagaimana membedakan antara cinta dengan nafsu? Oke. Susah, Kalau Mbak. menurut saya, Iya, gimana, Mbak? Gimana? kalau menurut saya tadi, ketika kamu mencintai, maka yang kamu pikirkan adalah memberi, begitu. Seperti cinta Tuhan kepada hambanya. Yang Tuhan lakukan itu yang memberi. Pokoknya memberi, dan memberi. Begitu kan Tuhan. Jadi kayak sebenarnya Tuhan itu kayak bertepuk sebelah tangan loh. Kayak kita jarang banget kan kayak kembali ke Tuhan. Tapi Tuhan selalu memberi kita apapun yang kita mau gitu. Nah, itu sebenarnya maknanya yang sebenarnya. Sedangkan kalau nafsu itu pikirannya pengennya memiliki kayak gitu. Menurutku itu yang nafsu. Aduh, seperti itu menurut saya. Tapi kan bisa jadi nafsu juga ingin memberi terus kan begitu, Mbak. Memang perbedaannya sangat sulit ketika kita jabarkan. Ketika kita praktekkan memang sulit begitu. Namun ciri utamanya itu seperti apa gitu. Karena memang kebanyakan ya begitu mengatasnamakan cinta padahal yang ada hanyalah nafsu gitu. Ya itu yang salah. Mengatasnamakan cinta itu namanya. Berarti termasuk aku mencintaimu juga salah begitu ya, Mbak? Oh ya, mulai. Iki Imron Amin Madura atau ini? Iya, Mas Alvin. Ya, lanjut. Lanjut. Sampai mana tadi? Mungkin teman-teman ada pertanyaan lain. Gimana? Sudah dari Mas Imron Amin sendiri sudah seret nggak dengan ini Mas Amin Madura enggak ya? Ya Mas Alvin sama Madura. Silakan Mas Alvin kalau mau menambahkan. Beliau lebih pakarnya sepertinya. Mungkin Mas dari Mas Alvin atau itu nanti kajian khusus itu. Kajian khusus cinta dan nafsu. Oke. Berarti adakan lagi Pak Ketum Mas Ari dari usulan dari Bang Alvin. Antara kajian cinta dan nafsu, pematerinya beliau. Soalnya yang usul beliau. Setuju. Oke. Ini adalah Mbak pertanyaan dari Utaman. Dari email yang namanya ID yang namanya Utaman. Apa itu cinta dan seberapa efektif untuk menghilangkan stigma? Itu mau dijawab. Aduh. Nanti kita jadi jadwal lagi. Bagaimana Kak? Suaranya hilang. Oke. Apa itu cinta dan seberapa efektif untuk menghilangkan stigma? Oke, kalau yang mau bertanya gantian, ya. Apa itu cinta dan seberapa efektif menghilangkan stigma? Kalian ini nggak akan banyak inilah. Satu kata untuk makna cinta menurut saya cukup memberi begitu. Pokoknya yang kita lakukan adalah memberi. Kita nggak terlalu memikirkan memiliki gitu. Kita nggak harus memiliki, tapi yang penting kita memberi itu menurutku makna cinta yang udah luar biasa gitu. Terus kalau seberapa efektifnya cinta itu bisa menghancurkan stigma. Nah, itu perlu dilatih
terus-menerus supaya benar-benar stigmanya itu hilang. Seperti kata Eric Fromm tadi, bahwa cinta itu adalah sesuatu yang bisa dilatih. Jadi harus terus dilatih, diasah terus gitu, supaya yang ada dalam diri kita itu adalah kebaikan-kebaikan kayak gitu. Jelas enggak suara saya? Ya gitu Monggo, tadi ya. Miftah ditanggapi. Apa ada tanggapi? Gus Miftah belum puas niku. Kayak gini, yang Tuhan lakuin ke hambanya itu apa? Memberi terus kan. Nah itu makna cinta yang udah luar biasa gitu. Kayak yang terpenting bahkan kayak gini, dari Buya Nur Somad Kamba pernah bilang bahwa cinta yang sejati itu adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Karena apa? Itu sudah menggambarkan kayak cinta Tuhan kepada hambanya. Tuhan sudah memberikan apapun untuk hambanya, sedangkan hambanya lebih suka ke duniawi gitu. Kita lebih suka dengan harta, kita lebih suka dengan foya-foya, kita lebih suka dengan mobil mewah, rumah, kayak gitu. Nah itu kan padahal Tuhan selalu memberikan apa yang kita mau, tapi kita ketika disuruh sholat, kita dipanggil sama Tuhan, tapi kitanya masih duduklah nantilah kayak gitu. Nah itu kan kayak kita dipanggil sama kasih loh kenapa kita masih diem kayak gitu. Nah itu kan kayak cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Nah itulah kayak bener bentuk cinta yang benar-benar sejati itu yang kayak gitu. Nggak memikirkan memiliki, yang penting adalah memberi. Seperti itu. Oke, siap. Apa ada tanggapan lagi? Mohon maaf jika kurang. Apa lanjut? Lanjut. Itu loh ditanggapi. Kalau ada tanggapan silakan. Kita cinta memberi, sedekah memberi, zakat memberi, zakat memberi, terus pundi. Ya. Itu. Mungkin pertanyaan sambungan dari Gus Miftah. Cinta sama dengan memberi, sedekah juga memberi, zakat juga memberi, wakaf juga memberi. Itu gimana itu, Mbak? Baik. Cinta mah bukan sesuatu yang bisa dideskripsikan, tapi kemudian untuk Gimana? memudahkan kita memaknai kata cinta itu. Loh, ayo dijawab. Di mau Mbak Merita? Nggih, Mas. Sebenarnya cinta itu sesuatu yang sulit untuk didefinisikan begitu. Tapi untuk memudahkan sebagai bentuk refleksi dari cinta itu ya dengan memberi kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Terus siap. Selanjutnya ini ada lagi Mbak satu pertanyaan. Ini pertanyaan cerita ini. Saya bacakan Mbak. Mbak gini,
Ana mau nanya, Mbak, dulu saya punya ta'aruf, Mbak. Tapi laki-laki saya yang dicintai dulu sudah sudah hamilin sosok perempuan. Lalu saya marah sama laki-laki dulu. Lalu saya berdosa Gimana? sama Tuhan. Gini Mbak, saya bacakan lagi ya. Nggak jelas. Dulu Ini curhat. Dulu saya punya ta'aruf, Mbak. Tapi laki-laki yang saya dicintai dulu itu sudah menghamili sosok perempuan. Lalu saya marah sama laki-laki. Lalu saya berdoa sama Tuhan. Lalu ada sosok yang mau serius menikahi dengan saya. Kok pertanyaan lagi? Ini pertanyaannya. Jadi intinya pertanyaannya gimana tadi? Yang tanya udah keluar. Ini pertanyaan apa curhat nih? Dilanjut aja sing satune ae iku lho. Sing Torik, Mas Torik, cinta itu rasa atau Mas Torik. sensasi. Ya, cinta itu rasa atau sensasi. Monggo dari Mbak Merita Dian Elina. Bisa dijawab, cinta itu rasa atau sensasi? Pertanyaan dari Torik ya. Cinta itu rasa atau sensasi? Cinta itu rasa. Sederhana kan pertanyaannya, ya udah saya jawab kayak gitu ya. Cinta itu rasa, bukan sensasi gitu. Kalau sensasi itu bisa aja hanya sesaat. Seperti itu. Sudah bisa terjawab atau masih kurang, atau ada yang mau menambahkan? Silakan, boleh banget ya. Menanggapi boleh? Silakan, boleh banget. Nggih. Itu barusan bukan sensasi ya. Karena kalau sensasi itu sesaat. Berarti kalau memang cinta itu rasa, berarti selamanya dong. Begitu ya. Jelas suara saya? Ini pakar percintaan ini. Jadi yang saya tanyakan, kalau cinta itu memang rasa, otomatis kan tidak akan pernah ada akhirnya, kan begitu. Karena rasa. Ya kan? Akan tetapi ketika cinta dalam jika patah hati, otomatis ya kita harus move on dan cari lagi. Berarti kan cintanya berakhir dong. Jadi rada bingung saya gitu ketika bahas cinta ini nggak selesai-selesai gitu. Begitu. Dipahami, Mbak pemateri? Semakin berjarak dia Ya, bagaimana Kak sinyalnya keluar? Iya. Halo? Iya, silakan dilanjutkan. Cinta itu kan rasa gitu, bukan sensasi. Karena kalau sensasi itu sesaat. Nah, bagaimana dengan rasa cinta lawan jenis yang patah hati lalu berpisah dan move on lalu cari lagi, kan cintanya berakhir. Sedangkan yang namanya rasa bukan saat selamanya begitu. Jadi bagaimana penjabarannya itu? Tuh, dia terus ada, tapi fluktuatif. Gimana Mas Iwan tadi, diulangi sedikit yang terakhir tadi, nggak kedengeran. Oh ya. Bagaimana jika cinta kepada lawan jenis
itu berakhir lalu move on cari lagi. Berarti kan cintanya berakhir dong. Sedangkan yang namanya rasa itu tidak ada akhirnya. Ya seperti cinta Tuhan kepada hambanya kan begitu. Jadi yang pertanyaan saya, apakah memang betul-betul ada cinta kepada lawan jenis itu? Begitu pertanyaan saya. Bisa dipahami? Ya, ya. Gimana Mbak materi? Mungkin nanti bisa dibantu oleh Gus Miftah. Jika monggo Gus. Jadi oke, ini ada teman saya ya dari sama-sama jurusan tasawuf. Mungkin bisa menjawab pertanyaan yang tadi gitu. Gak apa-apa kan ya? Kan kita sharing di sini gitu. Monggo. Sama saya persilakan. Ya kalau ngomongin soal cinta itu rasa atau sensasi, kemudian sensasi itu hanya sesaat, lalu rasa itu dia terus hidup, terus ada. Ya, memang betul itu. Lalu kemudian kalau ditanyakan bagaimana hubungan kita dengan lawan jenis, yang awalnya katanya cinta, lalu berakhir sebuah hubungan, hilanglah rasa cinta. Nah, konsep tadi ngomongin cinta adalah rasa, itu tidak salah. Justru yang perlu kita pertanyakan, jangan-jangan cinta kita terhadap lawan jenisnya kita itu yang bukan cinta, yang didasarkan pada nafsu. Mungkin saja begitu. Kalau kita ngomongin soal cinta, dia tidak pandang mau lawan jenis dia, selagi dia manusia, selagi dia makhluk hidup, ciptaan Tuhan, seharusnya kan kita menyayangi, mencintai. Itu konsep cinta. Nah, kadangkala konsep cinta manusia itu, pikirannya, dia ada tuh konsep cinta. Tapi kemudian cintanya itu dideskripsikan dengan makna yang fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Tak beda kan kalau kita ngomongin soal konsep cinta, bagaimana Rasulullah terhadap Allah, kemudian bagaimana Allah terhadap hambanya. Itu kan konsep cinta yang setiap saat dia meninggal, semakin ada jarak antara kita dan sang kekasih, maka semakin hidup buah-buah kecintaan itu loh. Nah itu kan konsep cinta dia sebenarnya. Nah, kalau yang tadi dibilang berakhir hubungan saya dengan seorang lawan jenis, lalu berakhir pula hubungan rasa cinta saya terhadap dia. Ya mungkin rasa cintanya yang perlu dipertanyakan. Jangan-jangan bukan rasa cinta. Hanya sebatas kagum dan ada hasrat untuk memiliki. Masuk jatuh kepada persoalan nafsu. Itu yang perlu dikaji kembali. Kalau ditanyakan apakah itu cinta atau bukan, ya tanyakan kepada orang yang mengalami. Itu benar kamu benar rasa cinta atau bukan? Kalau ngomongin soal pengalaman, saya dengan mantan saya sampai sekarang saya masih mencintai dalam konteks bukan untuk memiliki, tapi karena dia sebagai manusia yang harus saya cintai. Saya masih berhubungan baik dengan mantan saya yang meninggalkan saya. Nah, itu seharusnya konsep cinta yang kita refleksikan ke dalam diri. Mantap. Ya. Siap. Terima kasih dari teman saya. Dari saya. Berarti itu kayak masuk teori dalam man asa'ahu. Kalau yang pada sesama manusia itu. Ada pertanyaan lagi ya? Jika itu rasa berarti dapat dideskripsikan dong, atau setidaknya selembar tulisan untuk mencirikannya. Tapi kenapa Mbak pemateri mengatakan hanya dapat didapat, tidak bisa didefinisikan? Saya tadi bilangnya bukan tidak bisa didefinisikan, tapi sulit untuk didefinisikan begitu. Ketika kita sering menyebut kayak cinta itu adalah pengorbanan gitu. Tapi kalau kita sudah merasa
aku sudah berkorban loh buat dia, aku udah kasih uang dia, aku udah kasih dia rumah. Nah, kalau kamu sudah ngerasa kayak gitu, berarti cintamu itu benar-benar nggak tulus gitu. Kamu menginginkan hal lebih dari dia, kamu menginginkan timbal balik begitu. Kalau menurut saya seperti itu. Bukan tidak bisa didefinisikan, tapi sulit untuk dideskripsikan, sulit untuk didefinisikan begitu. Yang penting dari cinta adalah bagaimana kita merefleksikannya. Seperti itu. Bagaimana Saudara Torik? Oke, terima kasih banyak materi. Oke. Saya tanya balik ke Saudara Torik ya, tadi pertanyaannya. Sebenarnya rasa manis itu yang kayak gimana sih gitu? Mungkin Saudara Torik bisa menjawab rasa manis itu gimana gitu. Silahkan. Kalau saya berguru sama ini. Torik nggak ada. Torik keluar sudah hilang. Oh. Oke, ya, mungkin bisa nggak ada pertanyaan lagi apa gimana? Kalau sudah, mungkin dari Gus Miftah sendiri ingin menambahi dan mungkin memberi wawasan yang lebih luas lagi dari yang telah disampaikan oleh pemateri. Ini Bagaimana? ada pakar cinta, Gus Nandim. Monggo Gus. Ayo Gus. Oke, mungkin Gus Nandim juga monggo. Kalau ingin memberikan tambahan ilmu yang lebih luas lagi di sesi